Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Ririn bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Syiar Ramadan Tribun Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Tribun Timur dengan PDAM Kota Makassar. Dan di samping saya sudah ada Ustadz Sabarudin LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan kita akan berbincang seperti tema yang sudah kelihatan di layar YouTube teman-teman, bahwa hari ini adalah temanya keajaiban Lailatul Qadar. Mungkin langsung saja Ustadz, keajaiban Lailatul Qadar ini 10 hari bulan Ramadan ini jadi orang semakin semangat beribadah untuk mencari Lailatul Qadar itu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Nah, dalam Al-Quran itu ditemukan dua tempat yang menceritakan tentang Al-Qadar, yaitu surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, apa itu Al-Qadar? Nah, Al-Qadar itu yang pertama adalah kemuliaan. Qadar itu artinya syaraf, kemuliaan. Kenapa dikatakan sebagai malam kemuliaan? Karena malam diturunkan Al-Quran, dan semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan. Malaikat yang paling termulia adalah Jibril. Kenapa? Karena Jibril yang menurunkan Al-Quran. Tempat yang paling termulia adalah Mekah dengan Madinah. Kenapa? Karena tempat diturunkan Al-Quran. Bulan yang paling termulia adalah bulan Ramadan, karena bulan diturunkan Al-Quran. Dan malam yang paling termulia adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam diturunkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya takdir. Jadi bimiqdar. Jadi di mana pada malam itu database yang diambil dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan, kemudian diketahui oleh para malaikat apa yang akan terjadi, termasuk manusia dapat dirubah atau doa merubah takdir ketika dia berdoa sesuai dengan apa yang ada di malaikat. Akan tetapi hasil akhirnya takdirnya seperti apa itu yang tidak berubah di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar itu artinya daikun, sempit. Dan dalam Al-Quran dikatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Orang-orang yang diuji kemudian faqadara, takdir, qadar, disempitkan rezekinya. Nah, kenapa qadar itu dikatakan sebagai sempit? Karena tatanazzalu alaihimul malaika, pada malam itu ribuan jutaan malaikat itu turun berbondong-bondong seperti air hujan, sehingga bumi ini penuh dengan malaikat. Ketika penuh dengan malaikat tidak ada celah sedikit pun, sehingga suasananya sangat sempit, berhampit-hampitan, sehingga malam tersebut dikatakan dengan malam Al-Qadar. Oke, baik Ustadz. Ustadz, terus pemahaman tentang Al-Qadar itu sendiri itu bagaimana Ustadz? Ya, nah Al-Qadar ini sebagaimana kita pahami bersama bahwa malam Al-Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran, dan juga malam ditentukan takdirnya manusia, ditentukan ajalnya manusia, ditentukan apakah dia bahagia atau dia sengsara setahun kemudian. Jadi ditentukan ketika turun, maka tahun berikutnya nanti diperbaharui lagi dengan takdir yang terbaru. Jadi tiap tahun itu pada malam Lailatul Qadar, sehingga dianjurkan untuk senantiasa kita berdoa. Dan doa yang dianjurkan Rasulullah itu adalah doa khusus. Tentunya banyak orang yang berpikir kalau datang Lailatul Qadar muka berdoa terbuka jodoh. Kalau datang Lailatul Qadar muka berdoa terbuka rezeki, makin kaya. Banyak orang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa doa ini melebihi segalanya, melebihi kekayaan, jabatan dan sebagainya. Doa apa itu? Yaitu ampunan kepada Allah. Makanya doa khusus yang diucapkan ketika mendapatkan Al-Qadar atau Lailatul Qadar yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Tapi Ustadz, ini Lailatul Qadar kan semua orang tahu kalau 10 hari bulan Ramadan ya Ustadz. Nah, itu setiap tahun dari tahun ke tahun apakah sama turunnya Lailatul Qadar itu atau gimana Ustadz? Oke. Nah, kita melihat dalil yang sahih terkait dengan Al-Qadar. Yang pertama, Rasulullah SAW itu mencari Lailatul Qadar mulai awal bulan sampai terakhir. Jadi Rasulullah itu 10 malam pertama dia iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Ternyata dia tidak dapatkan. Turun Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, Al-Qadar itu ada di depanmu." Sehingga Rasulullah i'tikaf lagi dari malam ke-11 sampai malam 20. Setelah i'tikaf tidak didapatkan lagi, turun lagi Jibril, "Ya Muhammad, yang engkau cari itu ada di depanmu."
sehingga dia iktikaf dari 21 sampai 30. Ini sejarah yang pertama. Jadi ternyata Al-Qadar itu ada di 10 terakhir. Kemudian dikuatkan oleh hadis Rasul, taharraw fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah itu pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kalau 10 terakhir berarti mulai malam 21 sampai 30. Nah, pertanyaannya, apakah ada bocoran Ustaz? Kira-kira di 10 terakhir ini diganjil atau genap? Maka jawaban dari Rasulullah, ini ada bocoran bagi Tribuners bahwa carilah pada malam-malam ganjil. Nah, malam ganjil ini itu pernah dibocorkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu dia pernah tahu bahwa ketentuan Al-Qadar ini pada malam tertentu. Ketika Rasulullah ingin keluar menyampaikan kepada sahabat, ternyata ada sahabat yang bertengkar sehingga Rasulullah damaikan orang yang bertengkar, dan malaikat itu langsung mencabut itu ilmu tentang Al-Qadar. Jadi kalau ada orang yang bertengkar itu sulit untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau orang yang baku bombe-bombe ya minta maaf ya anak kepada orang tuanya, kepada tetangganya, karena itu orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar itu orang yang suka bombe-bombe. Ya, orang yang bertengkar, bertikai itu tidak mendapatkan Al-Qadar. Makanya Rasulullah ketika dia mendamaikan, langsung ilmu tentang ketetapan Al-Qadar itu malam keberapa itu langsung dicabut langsung. Rasulullah mengatakan la'alla khairul lakum, mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik bagi kamu, carilah, karena ilmunya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat ulama yang pertama, Al-Qadar itu tetap pada malam keberapa? Tetap pada malam ke-27 setiap tahunnya. Dari riwayat Abdullah bin Ka'ab, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam 27 Ramadan. Ini pengalaman spiritual para sahabat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Qadar itu yang ditetapkan adalah malam ganjilnya 10 malam terakhir. Tapi yang tidak diketahui apakah di malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Sehingga ketika melihat riwayat, ternyata para sahabat itu berbeda-beda pengalaman spiritual mendapatkan Al-Qadar. Pada malam 21 ada sahabat yang mendapatkan malam Al-Qadar. Dia ceritakan, saya mendapatkan malam Al-Qadar pada malam 21. Nah, sahabat yang lain, Abdullah bin Unais mengatakan, saya mendapatkan Al-Qadar pada malam 23. Sahabat yang lain mengatakan, saya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud karena turun air hujan, kemudian bekas sujudnya ini ada tanah liat di jidatnya. Pada malam keberapa? Yaitu pada malam ke-25. Kemudian dari riwayat yang pertama tadi, Abdullah bin Ka'ab mengatakan bahwa wallahi turun Al-Qadar pada malam 27. Kemudian Rasulullah mengatakan, carilah Al-Qadar fi awakhir Ramadan, yaitu pada malam 29. Jadi bocorannya itu adalah malam ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan, hanya saja waktunya tidak ditentukan. Kenapa? Karena itu ilmunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ternyata ada beberapa tanggapan. Ada pertama 27 Ramadan, dan ada juga di setiap ganjil 10 hari bulan Ramadan. Nah, tanda-tanda lain Ustadz, Lailatul Qadar itu seperti apa? Ya, tanda-tanda Lailatul Qadar supaya kita cari. Ya, nah tanda-tandanya juga ini disebutkan dalam hadis sahih. Yang pertama, pada malam itu la harun wala baridun, tidak dingin dan tidak panas. Ini tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, tandanya adalah ketika pagi hari terbit matahari itu tidak menyengat, jadi dalam kondisi soft, jadi hangat. Ya, tidak, biasanya kan matahari terik ketika pagi hari. Ternyata tandanya ketika turun Al-Qadar malamnya itu hatta matla'il fajar, ternyata cahaya itu menyengatkan. Ya, seakan-akan bahwa ini masih terkontaminasi dengan cahaya para malaikat yang diturunkan. Seperti di sauna. Sebenarnya betul. Kemudian yang ketiga, tandanya bahwa ketika pada zaman Rasul pernah terjadi air hujan. Ya, pernah turun hujan. Jadi ketika masanya pada malam tertentu, kemudian tiga tanda itu sudah kita dapatkan, maka insya Allah bahwa kita mendapatkan Al-Qadar. Tapi ada juga orang mengatakan, Ustaz, kemungkinan tandanya itu ketika air membeku. Saya bilang susah itu karena ada semua kulkasnya orang. Kalau mengatakan tandanya itu kulkas membeku hampir tiap hari, bahkan di luar bulan suci Ramadan itu juga air membeku di kulkas. Baik Ustadz, jadi tadi itu tanda-tandanya Tribuners, banyak sekali tanda-tanda sebenarnya Lailatul Qadar itu datang kepada kita. Nah Ustadz, tapi apakah ada orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Dan tadi sudah disebutkan yang tidak dapat Lailatul Qadar itu orang yang baku bombe-bombe. Nah selain itu Ustadz, masih adakah orang yang
berpotensi tidak mendapat Lailatul Qadar karena jelek sifatnya misalnya Ustadz, atau mungkin bagaimana supaya orang mendapat Lailatul Qadar. Jadi ada 2 pertanyaan ini Ustadz, mungkin bisa dijawab. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh jadi ada orang dia tahu itu Al-Qadar. Seperti misalnya ada tiba-tiba ada artis dari artis ibu kota yang datang, terus banyak fansnya. Raffi Ahmad. Ya anggaplah Raffi Ahmad ya, yang mirip dengan kita. Pembawa materi pada sore hari ini. Nah, amin saja ya. Amin. Nah saya ngefans ya sama Raffi Ahmad. Ya saya datang untuk ini. Tapi apakah Raffi Ahmad itu tahu kalau saya ngefans sama dia? Belum tentu. Tapi ketika saya intens, ya kemudian mengirim pesan dan sebagainya, kemungkinan dia tahu bahwa saya agent di Makassar. Tapi kalau baru hari itu, ya kita ngefans sama Raffi Ahmad, boleh jadi kita antrian untuk bertemu, tapi lewat saja. Raffi Ahmad tidak kenal dengan kita. Kenapa? Karena baru dicari ketika 10 terakhir. Pada awal Ramadan dia santai-santai saja. Nah, jadi ternyata orang yang karena Lailatul Qadar ini akan didatangi orang-orang yang sudah dikenal oleh Al-Qadar. Siapakah orang-orang yang dikenal? Adalah orang yang betul-betul dia beribadah kepada bulan suci Ramadan, bukan hanya di 10 terakhir. Kemudian yang kedua, apakah Al-Qadar ini dikhususkan pada tempat tertentu? Nah, misalnya kalau orang beribadah di rumah berarti tidak mendapatkan, tapi kalau orang i'tikaf di masjid dia dapatkan. Nah, Al-Qadar itu tidak dibatasi dengan tempat. Jadi boleh jadi ya ada orang beribadah di rumahnya, tapi dia mendapatkan Al-Qadar. Boleh jadi ada beribadah di masjid tapi tidak mendapatkan Al-Qadar. Kenapa? Dia ke masjid i'tikaf tapi tidur. Ya, atau main game di masjid, atau tidak mendapatkan kue. Ya, jadi orang yang bersungguh-sungguh. Makanya para ibu-ibu, ya doronglah suamita ya untuk melakukan i'tikaf, untuk melakukan ibadah, dorong itu anak tak. Kalau pernah ada ya seorang sahabiat melapor kepada Rasul, ya Rasul, enaknya itu laki-laki ya sempurna puasanya, kalau dia keluar tidak ada mahramnya. Kita perempuan banyak sekali halangan tak. Maka Rasulullah mengatakan, ketika engkau dorong suamimu, dorong anakmu untuk beribadah, beriktikaf, melakukan amal khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka Anda akan mendapatkan pahala sejumlah pahala yang didapatkan. Jadi kalau suaminya dapat Al-Qadar, otomatis istrinya dapat Al-Qadar. Kalau istrinya dorong suaminya untuk beribadah. Tapi kalau istrinya santai saja di rumah, tapi suaminya rajin beribadah, anaknya rajin beribadah, maka dia tidak mendapatkan. Tapi kalau dia motivasi itu suaminya, anaknya untuk beribadah, maka insya Allah suaminya dapat Al-Qadar, maka istrinya juga akan mendapatkan Al-Qadar. Insya Allah. Jadi itu tadi dia Tribuners, ternyata orang-orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar bagaimana caranya, kemudian orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana tanda-tandanya juga Ustadz, dan berbagai macam keutamaan-keutamaan dari Lailatul Qadar. Nah Tribuners, tapi kita sudah mau buka ini Ustadz, jadi mungkin karena masih banyak pertanyaan juga, mungkin nanti kita tampung dulu, nanti live selanjutnya baru kita bisa jawab-jawab pertanyaan ini Ustadz. Tapi karena sudah membuka puasa, jadi Tribuners sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Syiar Ramadan Tribun Timur di hari ke-23 Ramadan, tepatnya Rabu 5 Mei 2021. Ustadz Haji Sabarudin LC dan saya Nur Fajriani, host Syiar Ramadan, undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari KPK dari 3 dan 4. 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4. Nama saya Meinar, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi, saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup, bahkan perkantoran. Kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah?
Dan bahkan mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nah, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona. Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar." Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai perumda air minum Kota Makassar, karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman, yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi.